Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul qiyam, wa marhaban ya syahrul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Karenanya selain disebut sebagai bulan Ramadan, juga disebut sebagai Syahrus Siyam, yaitu bulan puasa. Karena di dalam bulan Ramadan kita umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk menjalankan puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang kedua, selain Syahrus Siyam, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Qiyam, yaitu bulan yang di dalamnya dianjurkan untuk menjalankan sholat-sholat sunnah di malam hari yang kita kenal dengan sholat tarawih. Sholat tarawih tidak ada di bulan-bulan lain kecuali di bulan suci Ramadan. Karenanya di bulan Ramadan tahun ini kita tingkatkan sholat tarawih kita, sekalipun tidak bisa kita menjalankan di masjid atau di musola oleh karena ada sesuatu hal, yaitu wabah COVID-19. Insya Allah tarawih kita di rumah juga tidak mengurangi nilai keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selain Syahrus Siyam, Syahrul Qiyam, ibadah Ramadan, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadanlah diturunkan ayat Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas minal huda wal furqan. Saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran merupakan pedoman hidup dan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah, senantiasa harus selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa membaca surat-surat cinta dari orang yang kita kasihi. Masa kita tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kekasih kita semua, yang merupakan Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya
Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi siapa yang membacanya. Disebutkan pula bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah kita bosan untuk membuka lembar per lembar dari setiap Al-Quran yang kita miliki di rumah kita masing-masing. Jangan sampai Al-Quran hanya sebagai pajangan, hanya sebagai koleksi pribadi, tanpa pernah kita baca, tanpa pernah kita hayati, tanpa pernah kita amalkan isinya dalam hidup kita sehari-hari. Terkhusus dan terutama momentum bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kembali tadarus kita, mikra, baik di musola ataupun di rumah kita. Dan pada momentum bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran, bisa 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan itu semua. Yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi-isi yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semoga bulan Ramadan ini kita menjadi insan yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Dan semoga pada bulan Ramadan ini kita selalu diingatkan akan pentingnya membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, sebagaimana kita ketahui bahwa ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita, manakala kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran, bagi siapa yang rajin membacanya, insya Allah kalau kita ikhlas, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi bersih, sehingga kita menjadi makhluk yang senantiasa dalam kehidupan sehari-hari selalu diisi dengan penuh kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.